Nah, kawan-kawan, kita perlu pansos nggak sih di dunia ikan cupang? Yuk, nanti kita obrolin bareng-bareng ya. Ini kayaknya jadi obrolan yang menarik sekali. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel kami, jumpa lagi channel Beta Progress. Ya, oke kawan-kawan. Sebelum kita ngalor ngidul, ya ngomongin pansos itu apa gitu ya. Oke, kita kasih rubrik baru kita ini apa ya namanya ya? Ngopi udah ada, ngobrol pintar tuh punya Abang Amazing. Saya apa ya? Coba bantu deh kawan-kawan ya, kasih nama rubrik spesial kita untuk ngobrol-ngobrol seputar dunia ikan cupang dan sekitarannya ini nanti kawan-kawan ya. Saya dibantu mohon ya. Nah, jadi nanti di video obrolan seperti ini yang berikutnya kita sudah punya nama nih. Jadi kita di rubrik apa gitu. Kalau kita jalan-jalan ke farm kawan-kawan yang ada di sini yang kita datangi kan kita kasih nama Sambang Dulur Beta. Nah, kalau yang ngobrol ini apa? Oke, sambil saya ngasih makan nih kawan-kawan ya. Untuk ikan-ikan kesayangan saya ya, saya tuh tertarik ngangkat topik ini kan ya, bukan gimana maksud hati, tapi karena banyak banget yang nanyain ya perihal ini ya. Nah, sebelum kita ngobrolin panjang lebar masalah judul ya tadi, apa yang kita sudah sebutkan tadi, alangkah baiknya kita kasih lihat pengertiannya dulu biar kita ngerti apa sih sebenarnya pansos itu ya. Nah, di Wikipedia nggak ada ya kawan-kawan ya. Jadi Wikipedia belum ada tuh kata-kata pansos, tapi kalau di KBBI kemudian Kamus Gaul, bahasa gaul ya sudah ada. Pansos itu kepanjangan dari panjat sosial ya, ada pengertiannya. Sini saya tadi sempat searching dulu sebelum ngobrol. Nah, tapi terlebih dahulu saya kasih latar belakang dulu deh, biar kita bisa cerita sama-sama juga nanti kenapa saya pengen nyeritain hal ini gitu kan, pengen diskusiin hal ini bareng-bareng sama kawan-kawan. Nah, saya mau cerita sedikit latar belakang saya dulu sebelum saya main cupang ya. Saya basicnya adalah orang teknik kawan-kawan ya. Jadi sekolah saya teknik mesin, kemudian Allah berkata saya harus pindah haluan sampai akhirnya saya berkecimpung juga selama kurang lebih 11 tahun di dunia marketing ya, sejak saya pindah dari dunia teknik ya. Karena setelah lulus SMK kemudian saya masuk ke Astra Daihatsu Motor selama 2 tahun, habis kontrak, habis itu masuk total ke dunia marketing dengan sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah ilmunya sih dapat semua, meskipun ya masih cetek lah ya, masih jauh dibanding kawan-kawan marketing yang lain pastinya. Nah, saya awal main cupang 2015 ya, ini nanti ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas tentu saja. 2015 awal, kemudian saya mutusin untuk bikin YouTube itu 2017 akhir ya, hampir awal 2018 ya. Saya ingat banget barengan saya bikin itu Bang Zakwani, kemudian Bang Bewok Lazuardi, kemudian Bang Miftarium tuh dulu awal-awal banget yang masih baru pertama bikin masalah cupang ya. Kalau Bang Tio Mangkubumi itu senior saya di Pekalongan juga, itu udah lama. Kemudian Babi Diwe Gembel itu panutan kita dari awal bikin ya. Nah, perjalanan channel saya itu lumayan kawan-kawan. Yang pertama namanya Wal Beta Sragi ya, waktu itu saya masih di Sragi pakai nama orang tua saya, Waluyo dari bapak saya. Nah, itu kurang lebih selama setengah tahun di Monet ya. Jadi pertengahan 2018 dimonetize ya. Kemudian saya saking senengnya tuh
saya tonton sendiri terus tiap hari. Ternyata nggak boleh ya, karena namanya juga YouTuber awam, nggak boleh kemudian di demonetize ya, nggak bisa keluar iklan. Akhirnya saya mutusin untuk ya udah bismillah, hapus deh, hapus, saya ganti namanya Beta Sragi ya, Beta Sragi, karena saya ninggalin pesan di channel yang lama, akhirnya baliknya cepet tuh, 3 bulan dimonetize lagi. Dan yang nonton makin banyak, karena itu awal 2018 akhir itu cupang udah lumayan banget. Ternyata kena hack tuh, nggak tahu sama orang mana. Pokoknya seru deh, rebutan sampai saya ke kantor Google di Senayan sana ya, panjang ceritanya. Ada videonya di sini kalau pengen sedikit, ada sekelumit cerita di sini. Kemudian tapi di situ malah dapat rezeki akhirnya ya. 2018 akhir saya berkesempatan dapat rezeki datang ke rumahnya Babi Dwi Gembel ya. Masih belum ribut-ribut presiden tuh waktu itu tuh. Babi masih berapa ratus ribu subscriber gitu ya, belum sebanyak sekarang ya. Nah itu di situ saya diberikan kesempatan pansos pertama kali ya. Saya betul-betul diberikan kesempatan panjat sosial untuk pertama. Saya matur nuwun sekali, terima kasih sekali sama Babi Dwi Gembel ya. Saya bahkan bikin channel tuh pakai wifi-nya beliau di sana. Langsung dikasih tahu, udah bikin sekarang namanya Beta Pekalongan. Nah gitu. Nah sampai sekarang nih alhamdulillah channelnya yang namanya Beta Pekalongan, tapi ganti nama ya, jadi Beta Progress, karena ada beberapa hal juga yang mengharuskan saya mengganti itu. Nah kesimpulannya apa kawan-kawan? Pansos itu nggak selamanya buruk ya. Jadi memang kadang bahasanya itu dibuat seakan-akan pansos itu menguntungkan salah satu pihak. Artinya apa? Yang namanya manjat biasanya nggak izin ya. Artinya saya panjat sosial ke si A, si B, si C itu tanpa izin. Artinya seakan-akan saya, kesannya di masyarakat itu seakan-akan kita itu ingin memanfaatkan ketenaran seseorang, ikut manjat biar ikut terkenal ya. Sama kayak definisi pansos tadi itu kan, memanfaatkan orang, momentum, barang atau suatu kejadian agar kita ikut naik ya. Dan umum sekali di dunia YouTube seperti itu kan. Nah kalau ditanya perlu, kalau pentingnya itu terserah kawan-kawan masing-masing. Nah saya kasih sedikit gambaran ya kawan-kawan. Saya main YouTube lumayan lama lah hitungannya ya, dari awal. Bahkan waktu itu kalau tahu Gondrong Lababan ya, itu pernah tuh nge-DM saya tanya-tanya. Dulu banget waktu Gondrong Lababan masih berapa subscribernya, 3.000-an. Sekarang udah 900.000, banyak ya Gondrong Lababan. Kemudian dulu saya main YouTube itu masih awal-awalnya Nuzek Beta Genetik itu masih pakai sarung tiap pagi kesini dulu. Tapi sekarang karena udah sibuk dan sebagainya, akhirnya mungkin beda ya, beda jalur ya. Dulu itu Nuzek masih channelnya itu isinya gaming ML dulu, saya tahu banget ya. Lipeng ya. Dulu sering kesini. Nah pansos itu saya rasa tetap perlu kawan-kawan ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengangkat secara cepat ya. Nah kalau menurut saya hal itu diperlukan, namun ya kawan-kawan harus ada izin ke orang yang kita mau panjat tuh. Nah alangkah baiknya kalau pansos kita itu sama-sama ridho ya. Alangkah baiknya pansos kita itu didasari dengan simbiosis mutualisme. Meskipun ya jelas dong mereka punya engagement yang lebih gede dibanding kita yang mau pansos ke mereka. Tapi kalau panjat sosial kita itu didasari sama-sama ikhlas, insya Allah akan lebih bagus ya. Caranya gimana? Misal ya kawan-kawan, cara yang paling mudah ya tentu saja pakai paid ya, pakai paid promote lah ya. Untuk mekanismenya pasti semua udah tahu. Kalau ada yang belum tahu ya nanya. Misal mau minta dipromotin sama seller A si B yang lebih besar daripada akun kita, tentu saja ada sedikit imbalan, rasa terima kasih buat mereka gitu kan. Itu kita golongkan ke paid promote lah. Kalau pansos itu kan kesannya udah nggak izin, nebeng gitu kan. Itu makanya jadi kesan negatif si pansos itu.
Nah, alangkah baiknya pansus kita memang didasari simbiosis mutualisme kawan-kawan, saling menguntungkan ya. Bismillah itu. Kemudian saya rasa kita memerlukan pansos ya untuk apa? Membuat pencitraan diri kita lebih terlihat. Kalau lebih baik belum tentu ya, karena citra diri itu ya kita sendiri yang bikin. Ya, kita hanya membantu lah kasarannya ya. Orang-orang yang kita mintai untuk pansos dalam tanda kutip itu hanya membantu menampilkan ya, yang mana misal follower saya 1000 ya, kemudian saya minta dipromotin sama yang followernya 1 juta, otomatis yang tadinya yang nonton cuma 1000, yang nonton jadi 1000, 1 juta 1000 gitu kan, 1 juta lebih 1000, intinya begitu ya. Makanya tetap perlu ya, tetap kita perlukan untuk pansos dalam tanda kutip yang positif kan ya. Jadi jangan kita manfaatkan pansos yang negatif, itu sekali lagi ya. Jadi tetap kita perlukan ya. Kalau masalah penting atau tidaknya itu kembali lagi ke kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan silahkan tentukan sendiri urgensinya atau kepentingannya dari kawan-kawan pansos itu seperti apa ya. Nah, ada jalur pansos yang bagus, ada jalur pansos yang negatif. Yang bagus tentu saja yang sama-sama menguntungkan ya, misal paid promote atau menjalin kedekatan, kemudian kita meminta izin dengan baik sama beliau gitu kan. Nah, untuk cara yang kedua yang negatif, yang jelek-jelek jangan ditiru ya. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang, kita perlu pansos kawan-kawan, perlu sekali ya, tapi yang positif. Yang positif diingat ya. Jadi jangan sampai kita pansos dengan cara negatif ya. Oke, kayaknya itu obrolan kita yang sekelumit ini, meskipun mungkin mutar-mutar, tapi insya Allah ini jadi pembuka jalan untuk kita sering ngobrol di channel ini kawan-kawan, tentu saja berkenaan dengan dunia ikan cupang. Oke, makasih sekali ya kawan-kawan yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Tetap support channel ini agar kita bisa terus sharing ilmu bermanfaat berkenaan dengan dunia ikan cupang, dan dunia hobi yang kita cinta ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam progres.